Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Abdul Rusda Maskur, 2. Raka Aryadi Pratama, 3. Sylvia, 4. Arini Widianti. Tugas kewarganegaraan. Hak dan kewajiban kewarganegaraan. Pengertian: hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Mudahnya, setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya akan mendapatkan haknya. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian tersebut diambil dari arti kata warga negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kalau dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar UUD 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Attention: seluruh hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga Indonesia di antaranya adalah persamaan kedudukan dalam hukum yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tercantum dalam pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum dalam pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum yang dimuat dalam pasal 28D ayat 1. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak nurani, dan hak beragama. Contoh hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Jadi, mereka berhak untuk memeluk agama masing-masing seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Lalu, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Hak ini menegaskan bahwa untuk menerima pendidikan tidak harus memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat, seperti zaman dahulu yang hanya laki-laki dan orang kaya yang mendapatkan pendidikan. Lalu setiap warga negara berhak untuk menikah. Dalam hal ini juga semua warga memiliki hak untuk menikah. Tidak ada larangan dalam status sosial maupun pendidikan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi tidak ada yang membedakan status sosial, apakah mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau tidak. Lalu setiap warga negara berhak untuk memiliki kehidupan yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam menegakkan hukum, mau itu pejabat ataupun orang besar di dalam negara tidak pantas mendapatkan keringanan dalam penghukuman. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk memberi pendapat
kepada siapapun seharusnya tidak ada pembatasan. Walaupun dari rakyat miskin, bukan orang terpandang, kita memiliki hak untuk bersuara, tapi tetap dengan sikap yang mencerminkan warga negara yang baik. Kewajiban warga Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dengan bunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tercantum pada pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu poin tentang kewajiban warga negara Indonesia. Kami hanya merangkum 4 di antara kewajiban-kewajiban warga negara yang sangat banyak. 4 ini di antaranya yaitu kewajiban untuk menghargai orang lain. Kewajiban untuk menghargai orang lain ini diatur dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi memang kita, selain kita menuntut hak kita dipenuhi oleh orang lain, kita juga harus memenuhi kewajiban kita kepada orang lain. Salah satunya yaitu menghormati hak asasi orang lain. Kemudian poin yang kedua, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Poin yang ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara. Kewajiban ini juga diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita memang wajib untuk membela negara kita. Seperti contoh budaya-budaya kita yang akan diambil oleh negara-negara lain, kita harus dengan segala kemampuan kita harus mempertahankan budaya tersebut. Jangan sampai budaya peninggalan nenek moyang kita itu diambil oleh negara-negara lain. Kemudian poin terakhir yang kami rangkum yaitu kewajiban untuk menaati, tunduk, dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Ini juga diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi memang negara kita ini merupakan negara hukum, negara-negara yang memang semuanya diatur dalam hukum. Walau hukum juga kadang masih condong ke kanan dan condong ke kiri, masih tajam ke atas dan tumpul ke bawah, tetapi pada dasarnya memang negara kita ini negara yang demokratis, yang menganut hukum. Jadi semuanya memang harus patuh
semuanya harus menaati setiap hukum yang berlaku di negara kita ini. Jadi kesimpulannya, apabila kita ingin segala hak kita terpenuhi dari lingkungan luar, dari orang lain, maka kewajiban-kewajiban kita ini yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, seperti nanti ada kewajiban beragama, kewajiban bersosial, kewajiban siswa kuliah, itu semua dipenuhi, maka segala hak-hak itu akan mengikuti sendiri di belakang kita. Jadi begitulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami menutup presentasi ini dengan bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.